Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, mata kuliah Teknologi Pendidikan, yang beranggotakan ada Destri Helminda Putri, dan saya Nur Alfiana, lalu ada Salma Hoirunisa. Di sini kami akan menjelaskan resume oh, mengenai penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Mungkin boleh share screen. Baik, di sini seperti judul yang telah diberikan, kita meresume mengenai teknologi pendidikan. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya. Nah, mungkin di sini itu ada teknologi. Kata teknologi menurut bahasa Yunani yaitu teknologia yang menurut Webster disti- dictionary berarti sistem treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekno menjadi dasar kata teknologi berarti seni, kemampuan ilmu atau keahlian, keterampilan ilmu menurut Hanifah 2021. Selanjutnya. Nah, di sini ada penggunaan teknologi untuk pendidikan. Mungkin selanjutnya. Mungkin ini bisa dibahas oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penggunaan teknologi untuk pendidikan. Yang pertama ini ada e-learning. Eh, Contohnya itu ada Sakai, WebCT, Moodle, dan juga Blackboard. Lalu selanjutnya ada penggunaan sosial media. Pada era sekarang ini, banyak anak muda yang memakai sosial media ini juga dapat berguna untuk pembelajaran. Yang pertama ada TikTok. Eh, TikTok ini bisa untuk melihat video yang berisi pembelajaran agar tidak bosan. Selanjutnya ada YouTube. YouTube ini sering digunakan untuk kalangan anak muda untuk melihat podcast dan juga video-video pendidikan lainnya. Dan selanjutnya ada Instagram. Seperti kalian ketahui, Instagram juga memiliki kegunaan untuk melihat berita ataupun pembelajaran yang masa kini. Selanjutnya ada Wikipedia, yaitu uh, Wikipedia ini bermanfaat untuk mengkonstruk keilmuan tertentu. Selanjutnya ada SlideShare. SlideShare ini merupakan komunitas terbesar di dunia untuk membagikan presentasi melalui web. Bisa mengunggah PPT, PDF, untuk membagi kepada yang lain. Keuntungan yang lainnya, SlideShare ini gratis tanpa biaya apapun. Selanjutnya ada gamifikasi. Gamifikasi ini salah satu contohnya adalah Quizzes. Adapun contoh lainnya seperti Kahoot, eh, so Sokratif, dan juga kelas dojo. Gamifikasi ini untuk mengaplikasikan elemen permainan, tetapi bukan game yang seperti kita ketahui, melainkan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada beberapa manfaat mengenai teknologi di masa depan. Mungkin sebenarnya tuh ada 5 manfaat ya. Di sini kami mengambil 3. Ada yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Yang kedua ada keterlibatan partisipasi secara aktif. Lalu yang ketiga ada self-regulation. Selanjutnya. Nah, mungkin di sini selanjutnya ada teknologi pembelajaran. Di sini ada beberapa macam teknologi yang mungkin merubah pembelajaran selama di kelas. Yang pertama itu ada virtual
reality. Virtual reality ini pembelajaran jarak jauh seperti halnya mungkin zaman sekarang tuh ada Zoom meeting, lalu ada Game Meet atau Google Meet. Pembelajaran virtual reality ini tuh mahasiswa bisa merasakan seperti halnya pembelajaran berada di dalam museum. Karena kenapa? Mungkin para dosen mendesainnya itu secara 3D kayak gitu. Lalu diterapkannya itu pembelajaran museum itu diterapkannya tuh pada mata kuliah ataupun mata pelajaran sejarah dan biologi. Yang kedua itu ada cold computing atau materi yang baru bisa diakses di mana yang dapat diakses di mana saja. Lalu yang 3D printing, yang ketiga 3D printing, yang keempat ada hologram. Hologram ini bisa kayak akses absen secara online. Lalu yang kelima ada artificial intelligence. Artificial intelligence ini alat bantu guru maupun mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, artificial intelligence, penggunaan AI dalam pendidikan di sini ialah seperti penerjemah bahasa isyarat, agen pedagogis dalam e-learning, intelligence tutoring system, garden otomatis chatbot, atau pencari referensi, atau pencari materi yang bisa diakses oleh dosen maupun mahasiswa. Terus yang kedua itu ada virtual reality atau VR, yaitu penggunaan headset yang dikombinasikan dengan sensor untuk melacak penggerakan, penggunaan, dan penyampaian gambar atau umpan balik yang sesuai yang menciptakan sensasi berinteraksi dengan dunia virtual. Terus yang ketiga itu ada augmented reality, yaitu sistem AR biasanya akan menggunakan lensa bening atau kamera tembus pandang yang memungkinkan penggunaan untuk melihat dunia sekitar mereka secara real time, sementara elemen virtual diproyeksikan pada lensa atau ditampilkan pada output kamera. Efektivitas mengenai tutorial atau praktek pembelajaran jarak jauh. Para dosen jika melakukan tutorial atau praktek pembelajaran jarak jauh, belum tentu mahasiswa apakah bisa paham atau tidak mengenai tutorial atau praktek yang dijelaskan oleh dosen. Maka dari itu, lebih efektif jika praktek berjalan secara langsung dengan tatap muka atau luring di kampus. Dan itu pun kembali lagi kepada prodi, apakah bisa melakukannya secara jarak jauh ataupun tidak. Budi pekerti pada anak-anak yang bermain gadget. Maka dari itu, untuk mengetahui budi pekerti pada anak, kita sebagai orang dewasa maupun orang tua harus mengawasi anak pada saat menggunakan gadget. Kita juga sebagai orang dewasa harus memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan resume mengenai 2 video yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam resume ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.